Kalau sudah bisa, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf. Good afternoon, student. How are you? Oke. Next, pada siang hari ini kita akan membahas soal lanjutan yang ada di Kuiper. Ada informasi penting. Ini bocoran gitu ya, sebelum diberitahukan oleh wali kelas nantinya ketika sudah diumumkan. Insya Allah SMA Antartika Sidoarjo sudah dapat izin untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai hari Senin depan. Untuk kelas 10 Senin, kemudian Selasa kelas 11 kalian, Rabu kelas 12, Kamis kelas 10 lagi, Jumat kelas 11 lagi, bergantian terus gitu ya. Satu kelas akan dibagi menjadi 2 ruangan seperti tahun yang lalu. Ya, seperti tahun yang lalu. Semoga pembelajaran nantinya bisa lebih baik. Kalau pembelajaran daring ini kami tidak bisa menekan kalian untuk kamera on terus gitu ya, karena juga berkaitan dengan kuota kalian. Kalau pembelajaran tatap muka di kelas, kita bisa memperhatikan lebih baik gitu kan ya. Itu sudah disepakati oleh 3 menteri, kemudian juga sudah ada SK Bupati bahwa pembelajaran tatap muka di Sidoarjo diizinkan maksimal 50%. Tapi kalau 50% nanti kesulitan, misalkan kelas 10 semuanya, kelas 11 separuh gitu ya, nggak enak. Jadi 1,5. Sehingga kami siasati menjadi 33,3% saja. Jadi kelas 10 untuk hari Senin, tapi untuk kelas 11 dan kelas 12 hari Senin kalian diminta untuk melihat Kuiper. Nah, kalian bisa melihat Kuiper yang kami berikan untuk yang kelas 11 dan kelas 12 untuk hari Senin. Ketika kalian masuk pembelajaran tatap muka di sekolah, berarti tidak ada pembelajaran menggunakan Kuiper. Rabu, karena kalian di rumah, berarti ada bahan yang akan diberikan guru melalui Kuiper. Seperti itu. Jadi pembelajaran seperti tahun yang lalu, kalian 11 MIBAS, MIPA 3, berarti karena saya yang ngatur denahnya, ngatur ruangannya, berarti seperti tahun yang lalu. Kalian di lantai 1 pojok gitu ya, ruang 5 dan ruang 6. Ruang 5 berarti diisi nomor absen. Jumlah siswa kalian 38? 36? 37. Oh, 37. Berarti misalkan 19 anak di ruang 5, nomor absen 1 sampai 19, dan nomor absen 20 sampai 37 itu di ruang yang ke-6. Seperti itu. Jadwal yang kalian terima itu belum ada ruang A, ruang B ya, yang dulu. Yang kalian terima kan masih jadwal daring ya, yang masih jadi satu, tidak ada istilah. Halo, mohon maaf agak merebet. Okiari, apa tadi? Udah ada yang pembagian kelas Pak, udah ada jadwal buat PTM. Oh sudah, oke. Seperti itu. Jadi nanti hari Selasa kalian pembelajaran tatap muka di sekolah, kita terapkan protokol kesehatan yang ketat. Sakit jangan masuk gitu ya, supaya nanti tidak semakin parah. Istirahat saja di rumah, nanti calling temennya, cari informasi apa yang sudah diajarkan oleh guru. Baik, untuk hari ini nanti saya coba untuk melakukan
menyelenggarakan breakout room, artinya itu adalah diskusi dengan kelompok kecil yang saya bagi berdasarkan acak dulu gitu ya. Saya kelompokkan secara acak, tidak berdasarkan kemampuan yang heterogen dulu. Ini masih 20 anak. Yang lain tidak ketiduran kan ya? Tadi nunggu dah kelas bentar. Ini masih 20 anak ya. Kuiper kalian bisa dibuka kan ya? Silakan dibuka dulu di kuipernya. Silakan dibuka dulu kuiper. Soal yang sudah pernah kalian kerjakan itu kita bahas. Kalau minggu yang lalu sampai nomor, coba saya share screen. Loh, malah hilang satu, mungkin sinyal ya. Saya share screen. Minggu yang lalu itu seingat saya sampai ini ya, vitamin A, vitamin B ini. Minggu yang lalu sampai vitamin A, vitamin B. Hari ini kita lanjutkan. Atau mungkin saya pilih nanti. Silakan soal mana yang didiskusikan. Walaupun di sini itu sudah ada pembahasannya. Saya cek soal tahun yang lalu. Dan ini masih tersimpan. Atau gini, Win, tidak perlu buka Kuiper, tidak perlu buka Kuiper. Saya munculkan di layar, jadi nanti silakan dicatat di kertas atau di buku catatan. Nanti kalian diskusikan dalam kelompok kecil yang saya buat menggunakan breakout rooms. Halo, Pak. Halo, ya bisa. Di absen, Pak. Kenapa? Muhammad Aditya sudah di absen. Saya mengabsennya lihat dari link laporan dari pihak Zoom siapa yang saja yang sudah bergabung gitu ya, kecuali anak itu WA saya Ya, Pak. gitu ya. Jadi kebetulan saya pakai Zoom yang profesional, jadi ada Ya, Pak. laporan. Maaf, Pak, tadi telat. Nggak apa-apa, ya. Baik, saya persiapkan kalau 37, saya anggap 36 gitu aja ya. 36 berarti saya bagi menjadi 6 kelompok gitu ya. Saya bagi menjadi 6 kelompok. Oh, sebentar, saya coba atur ini dulu. Kelompok, kemudian saya beri waktunya agak lama. 30 menit. Jadi ini nanti saya kelompokkan, ada 6 kelompok yang saya acak. Ketika nanti di layar kalian itu muncul join, klik join, kalian akan bergabung secara kelompok. Misalkan nanti room 1 itu kelompok 1, room 2 kelompok 2 gitu ya. Nanti silakan berdiskusi tentang soal yang saya tampilkan. Silakan nanti dibahas bersama. Oke. Kalau sudah, nanti
presentasi. Kalau biasanya di kelas gitu ya, ini nyoba menggunakan layar Zoom ini. Masih stagnan di 20, enggak apa-apa. Nanti teman-temannya yang baru bergabung saya masukkan ke room yang isinya masih sedikit gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau nanti muncul di layar kalian join, silakan klik join, silakan berdiskusi dengan baik. Jangan hanya nunggu temennya saling menunggu, belum ada yang ngerjakan, gitu ya. Silakan berdiskusi, yo bagi garisnya kayak gitu. Silakan mau pakai bahasa Mandarin boleh, mau pakai bahasa Jepang boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa silakan. Jadi nanti mungkin ada yang memandu gitu ya. Setelah ini langkahnya bagaimana? Setelah ini langkahnya bagaimana? Seperti itu. File-file yang sudah saya berikan dulu, ya, pembahasan soal dari awal, mulai dari langkah, ada 5 langkah kan ya? Ada 5 langkah. Langkah yang pertama apa? Masih ingat? Kalau tentang soal cerita? Model matematika. Nah, yang pertama dari permasalahan sehari-hari, rubahlah menjadi model matematika. Kemudian langkah yang kedua, dari model matematika dibuat apa? Gambar grafiknya. Masih ingat? Gambar grafiknya. Kalau sudah gambar grafiknya, tentukan titik potong. Dari grafik itu, setelah menentukan titik potong, masukkan ke fungsi objektif, boleh berupa tabel gitu ya. Masukkan ke fungsi objektif yang diketahui atau yang kalian tentukan juga dari soal itu. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Yang ditanyakan apa? Oh, penjualan maksimum. Berarti pendapatannya berapa dengan komposisi bagaimana? Oke, bisa dipahami? Bisa. Silakan yang di layar ini di foto dulu, di screenshot dulu aja. Yang di layar ini silakan di screenshot dulu. Atau kalau mau lihat di mana? Di Kuiper juga boleh gitu ya. Bahkan di situ ada pembahasannya. Tapi yang saya inginkan kalau bisa kalian jangan lihat dulu di pembahasan soal itu supaya nanti kalian benar-benar paham gitu ya. Bagaimana menentukan model matematika, kemudian menggambar grafik, menentukan titik potong, kemudian sampai menentukan nilai pada fungsi objektif, terakhir menarik kesimpulan. Sudah di screenshot layarnya? Sudah. Oke, paling tidak tiap anak, kalau bisa sih setiap anak screenshot gitu ya, supaya nanti ketika berdiskusi, memang soalnya apa kayak gitu semuanya. Karena kalau sudah di ruang diskusi yang ada hanya kalian sendiri, kecuali mungkin saya pas ngintip sedikit gitu ya, sebentar terus pindah ke ruang yang lain lagi, kelompok yang lain lagi, melihat apakah kalian memang bekerja berkelompok secara aktif atau pasif. Yang kami inginkan adalah benar-benar diskusi seperti diskusi agama PKN itu loh. Memang kalau diskusi matematika mengerjakan soal kan harus paham konsepnya, tapi dengan bekerja kelompok yang belum paham nanti bisa paham, bisa terbantu oleh temannya yang sudah paham. Jadi yang sudah paham tolong nanti dibantu teman-temannya, jangan hanya mengerjakan sendiri, tapi yang kamu pahami silakan diutarakan, nanti semuanya mencatat juga di kertasnya gitu ya. Yang masih belum paham silakan tanya ke temannya itu tadi.
Jadi saling membantu. Jangan nanti minder, enggak. Kita belajar bersama. Oke, saya buat kelompoknya. Jadi kalau muncul layar nantinya join, silakan klik join. Waktunya 30 menit. Nanti kalau waktu 30 menit habis, otomatis 10 detik nutup sendiri, kembali ke layar ini, kembali ke sesi utama ini. Oke, silakan klik join. Silakan klik join bagi yang sudah muncul di layar. Silakan please klik join to discussion. Yang belum bergabung, Anissa Nur, Evania, Kintan, dan Okiari, silakan klik join untuk berdiskusi dengan teman dalam satu kelompoknya. Tinggal 2, Anissa Nur sama Evania.
Lah, apaan coy? Assalamualaikum Bapak, saya boleh bertanya? Oke, silakan. Kalau mau bertanya. Saya ganti nama Kucek. Kadang-kadang so burek. Oh iya. Pak, ini tidak bisa di-share screen atau gimana biar diskusinya tuh biar bisa kelihatan semua gitu Pak. Kak. Yang bisa share screen sepertinya saya ya. Iya ternyata. Iya, apakah semua anggota kelompok ini sudah bisa melihat presentasi saya ini? Iya Pak. Siapa? Yang masih dibingungkan yang mana? Belum ngerjain sama sekali, Pak. Oh iya. Seorang produsen sepatu membuat 2 model sepatu. Jadi membuat 2 model sepatu, berarti model 1 dan model 2. Berarti X-nya, di sini sudah diketahui kok. X adalah banyak model 1 dan Y adalah banyak model 2. Itu X dan Y-nya. Dari kalimat ini, model 1 terdiri dari 250 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Anggap seperti ini. Bahan pertama ini untuk model 1 gitu ya. Untuk model 2 bahan pertamanya itu. Persediaan di gudang untuk bahan pertama ini. Berarti dari situ model matematikanya bagaimana? Jadi yang sama-sama bahan pertama gitu ya, sama-sama yang bahan pertama. 250X Ya, betul. Lanjut. plus 150Y. Kalau persediaan berarti kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Kurang dari. Betul. Kurang dari sama dengan 75. Dari situ sederhanakan ya. Dari situ sederhanakan. Kemudian untuk yang kedua, bahan yang kedua, saya beri warna biru. 150 gram bahan kedua itu untuk yang model pertama. Untuk yang model kedua itu 120 gram bahan kedua. Sedangkan bahan keduanya ketersediaan bahannya ada 48. Dari situ model matematikanya bagaimana? 150E ditambah 120Y kurang dari sama dengan 48. Betul. Ya. Dari situ bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Oke. Kemudian syarat utamanya apa selalu? Model matematikanya, syarat dari model matematika apa ini? Mungkinkah banyaknya sepatu model pertama itu negatif? Mungkinkah? Tidak. Berarti X lebih dari sama dengan 0. Betul itu. Itu model matematika yang ketiga gitu ya. Mohon maaf, kamera saya tidak aktif. Ya. Itu model matematika yang ketiga.
Begitu juga dengan untuk ini, banyak sepatu model 2 tidak mungkin negatif. Berarti model matematika yang keempat adalah Y lebih dari sama dengan 0. Tapi yang bisa digambar yang 1 dan 2 tadi ya. Sudah ditulis tadi? Sudah. Sederhanakan dulu. Setelah disederhanakan, kalau sudah baru buat grafiknya. Kalau sudah buat grafiknya, tentukan titik potong dari kedua garis itu. Kemudian nanti masukkan ke fungsi objektif. Sekarang yang saya tanyakan, fungsi objektifnya bagaimana? Yang saya puterin ini. Harga model pertama itu 400.000 dan harga model kedua 300.000. Yang ditanyakan penjualan maksimum dari penjualan sepatu tersebut adalah berarti F buka kurung X, Y, F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan F buka kurung X, Y sama dengan banyaknya model pertama tadi apa? X. Berarti 400.000 X. Terus 1000 X. Ternyata dia tidak hanya menjual model 1, tapi juga model kedua. Harganya berapa? Dijual dengan harga 300.000. Maka ditambah apa? 300.000 Y. Ditambah 300.000 Y. Nanti dari titik-titik pojok itu masukkan ke sini. Misalkan titik pojoknya 10,0 berarti X-nya diganti 10, Y-nya diganti 0. Masukkan ke situ. Kemudian titik pojoknya 0,5 misalkan. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5. Masukkan ke sini. Ya. Dan dari titik potongnya, nanti masukkan juga. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti paling besar yang mana? Bisa dipahami ya? Nah, Oke, silakan dilanjutkan. terima kasih, Pak. Sama-sama.
Halo, untuk grup 1 bisa dipahami atau perlu bantuan? Halo, untuk grup 1 apakah sudah selesai atau perlu bantuan? Mbak. Sudah bisa? Atau perlu saya coba gini aja wes, coba perhatikan. Di sini X-nya berarti kan banyak sepatu. X adalah banyak sepatu model 1 gitu ya. Sedangkan Y-nya banyak sepatu model 2. Maka kalau di sini ada komposisi dari model pertama itu terdiri dari 250 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi untuk model kedua berbeda juga. Model matematika yang pertama bagaimana? Lihat dulu, pada model yang pertama itu ada bahan pertama. Pada yang kedua itu juga ada bahan yang pertama. 200. Sedangkan sediaan persediaannya bahan pertama itu 75 kg. Hati-hati di situ satuannya kan berbeda kan ya. Berarti yang 75 kg ini rubah dulu menjadi satuan gram. 1 kilo berapa gram? 1000. 1000. Berarti ini 75.000 ya. Berarti ini 75.000. Maka model matematika tentang yang bahan pertama bagaimana? 250. Ya, 250x ditambah 150 Y. Kurang Kalau dari. persediaan, betul. Kurang dari sama dengan karena persediaan kurang dari sama dengan 75.000. Karena satuannya harus sama. Ini gram, ini masih kilogram, berarti harus disamakan. Dirubah menjadi gram saja. Itu untuk model matematika yang pertama. Sekarang untuk yang kedua, ini. Bahan yang kedua pada komposisi model pertama itu 150. Pada model yang kedua itu 120. Sedangkan bahan kue yang tersedia itu 48. Berarti model matematikanya bagaimana? 150. 150x 120y kurang dari sama dengan 48.000. iya 48.000 gitu ya. Kemudian syarat mutlak atau model matematika yang ketiga apa? Mungkinkah banyaknya sepatu model pertama itu negatif? Tidak. Tidak. Berarti syaratnya apa? X Lebih dari betul. Betul. X lebih dari sama dengan 0. Begitu juga untuk sepatu model 2. Berarti Y lebih dari sama dengan 0. Tadi model matematikanya itu kalau bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Misalkan dibagi 5 semuanya atau dibagi 10 semuanya atau dibagi 50 semuanya gitu ya. Jadi sederhanakan. Jadi ada 4 model matematika, tapi yang bisa digambar garisnya hanya 2. Model matematika yang pertama dan kedua. Setelah kalian gambar, di situ kan ketemu titik potong. Dari titik potong itu kita menentukannya menggunakan eliminasi substitusi gitu ya. Kita gunakan eliminasi substitusi. Kemudian kadang di kelas 1.
Jadi dari titik potong itu nanti pojok-pojoknya, titik-titiknya kan dimasukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya tahu yang mana? 400 sama 300. Iya. Ini bentuknya nanti gini, F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan nanti 400.000 X ditambah 300.000 Y. Dari titik-titik pojok itu, misalkan ada titik pojok 10,0, artinya X-nya diganti 10, Y-nya diganti 0. Nanti nilainya berapa gitu ya. Tadi kan 400X ditambah 300Y. Kalau ada titik pojoknya yang 0,5, berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5. Kemudian dari titik potong itu tadi, ketemunya misalkan 5,2, berarti X-nya diganti 5, Y-nya diganti 2. Karena yang ditanyakan penjualan maksimum, maka nanti cari yang paling besar. Oke, bisa dipahami? Saya pindah ke grup yang lain ya. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Mohon maaf, apakah grup ini sudah paham? Kelompok ini sudah paham? Dari tadi diem, Pak. Aku juga bingung. Iya, tak. Oke, untung saya nyoba masuk ke beberapa kelompok gitu ya. Di sini sudah diketahui bahwa X itu model matematika yang sepatu model pertama. Sedangkan Y itu banyak sepatu model kedua. Saya coret-coret bentar. Pada model yang pertama itu ada bahan pertama dan bahan kedua. Begitu juga untuk model sepatu yang kedua juga menggunakan bahan pertama dan bahan kedua. Cari yang sama-sama bahan pertama. Ini berarti 250 gram bahan pertama. Itu untuk model model sepatu model pertama. Sedangkan untuk model sepatu yang kedua itu bahan pertamanya butuh 150 gram bahan pertama. Ketersediaan di situ untuk bahan pertama itu 75 kg. Dari sini persamaan satuannya beda kan ya? Iya. Komposisinya ini dalam gram tapi persediaannya dalam satuan kilogram. 1 kilogram berapa gram? 1000. 1000. Berarti kalau di sini nanti 75.000 ya. 75.000 gram. Maka model matematikanya bagaimana? Kalau tentang bahan pertama yang saya lingkari berarti 250 X ya, ditambah 250 B. Iya, betul. Kurang dari sama dengan betul. 75.000 ya. Jadi ulangi, model matematika yang pertama tentang bahan pertama yaitu 250 X ditambah 150 Y kurang dari sama dengan 75.000. Silakan nanti disederhanakan, misalkan dibagi 50 atau dibagi 30 atau bagi 10 gitu ya. Kilo boleh Pak, kalau pakai kilo. Kalau dalam kilo nanti ini 0,25 ya. Iya, tapi kan ini ketemu hasilnya. Enggak apa-apa. Kalau mau dalam kilogram enggak apa-apa. Terus habis itu dicari X sama Y, Pak. Iya. Sekarang itu model matematika yang pertama, yang tentang bahan pertama. Sekarang kalau tentang bahan yang kedua. Bahan kedua itu ini. 150 gram bahan kedua pada model yang pertama. Pada sepatu model yang kedua itu butuh 120 gram bahan kedua. Sedangkan ketersediaan bahan yang kedua itu ada 48 kilogram. Berarti model matematikanya bagaimana kalau dalam gram?
150X ditambah 150X betul. 120Y. Ditambah 120Y betul. Kurang dari sama Kurang dengan dari sama dengan 800. 48.000 ya. 4.800. Ah, 48.000. Kan dikalikan 1.000. Ya, 48.000. Nanti juga seperti itu, sederhanakan. Misalkan dibagi 10 atau dibagi nggak bisa kalau bagi 10 karena 40 bisa sih 48.000 ya. Misalkan dibagi berapa kayak gitu. Atau mau dibagi 30-an silakan kayak gitu. Jadi usahakan sampai yang terkecil kalau menyederhanakan. Kemudian model matematika yang ketiga itu ini. Kan banyaknya sepatu tidak mungkin negatif. Maka X lebih dari sama dengan 0, Y juga lebih dari sama dengan 0. Tapi yang bisa digambarkan garisnya hanya yang pertama dan kedua. Dari pertama dan kedua, kita gambar garisnya. Kalau sudah tergambar garisnya, tentukan titik potong di situ. Gunakan eliminasi substitusi. Kemudian titik-titik pojok itu akan kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya tahu yang mana? Yang ini, 400.000 dan 300.000. Karena harga model sepatu pertama itu 400.000, sedangkan harga model sepatu kedua itu 300.000. Berarti fungsi objektifnya nanti adalah F buka kurung X, Y sama dengan, silakan nanti ditulis sendiri, 400.000 X ditambah 300.000 Y. Jangan disederhanakan kalau fungsi objektif. Dari gambar grafik tadi kan bisa ditentukan titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya mana? Oh, misalkan 10,0. Berarti X-nya diganti 10, Y-nya diganti 0. Masukkan ke persamaan tadi. 400.000 X ditambah 300.000 Y. Kemudian ada titik pojok yang lain 0,5 misalkan. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5. Dari titik potong tadi berapa? Misalkan 5,2. Berarti X-nya diganti 5, Y-nya diganti 2. Setelah dihitung semuanya, tentukan penjualan maksimum gitu ya. Oke, saya pindah bantu grup atau kelompok yang lain. Halo, apakah kelompok 6 sudah memahami semuanya? Apakah kelompok 6 sudah memahami soal itu dan juga bisa menyelesaikan? Mungkin agak Sudah. bingung-bingung dikit. Oke, saya bantu sedikit. Coba perhatikan di layar. Saya sambil coret-coret ya. Diketahui di situ, X itu banyak model sepatu pertama. Oh, mohon maaf, waktu habis saya bahas nanti di kelas utama gitu ya. Ya. Kembali ke ruang kelas utama gitu ya. Tadi ada sempat beberapa ruangan yang sudah saya bantu gitu ya. Bagaimana proses jalannya. Ada yang mungkin belum sempat. Sekarang kita bantu bersama. Kita diskusikan bersama. Coba lupa saya screenshot kelompok-kelompok. Bisakah masih ini? Coba Safira N bisa mendengarkan saya? Bisa. Oke. Coba model matematikanya jadi bagaimana?
Untuk yang model matematika nomor 1 itu Ya. 250X plus 150Y kurang dari sama dengan 75.000. Nah, ya. Itu tentang yang bahan pertama. Tentang yang bahan pertama gitu ya. Tentang yang bahan pertama ini. Ingat bahwa di sini sudah diketahui X itu adalah banyak sepatu model pertama dan Y banyak sepatu model kedua. Ya, seperti itu. Sehingga model matematika yang pertama adalah, kalau di sini setiap model itu ada bahan pertama dan ada bahan kedua, sehingga model matematika yang pertama, model MTK gitu ya, model matematika yang pertama, kita bisa mengisinya berdasarkan bahan utama. Maka cari yang sama-sama bahan utama. Oh, ini 250 gram. Yang dari model kedua 150 gram. Tapi ketersediaan pada gudang itu 75 kg. Hati-hati di situ. Mungkin saya tadi juga sempat lupa. Karena di sini itu satuannya dalam gram. Sedangkan ketersediaan dalam satuan kilogram. Maka sebaiknya yang satuan kilogram ini kita rubah ke satuan gram. Sehingga model matematika yang pertama tentang bahan pertama tadi, yang saya lingkari hitam itu ya, maka 250X ditambah yang cari yang model kedua tapi sama-sama bahan pertama, berarti 150. Jadi ditambah 150Y, karena di sini tentang persediaan, maka kurang dari sama dengan. Satuannya di sini 75 kg. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Maka kalau 75 kg menjadi 75.000 gram. Oke. Dibagi berapa? Kalau kita sederhanakan. 50. Betul. Kita bagi 50.000. Betul. Richard Cahyo. Kita bagi 50.000. Kalau 250.000 kita bagi 50.000 berarti 5. Berarti 5X. 150Y kalau kita bagi 50 berarti 3. Kurang dari sama dengan tetap. 750 kalau dibagi 50 berapa? 750 kalau dibagi 50 berapa? 1.500. Oke, nanti kan 750 kalau dibagi 50 itu 15. Nolnya yang belum terpakai 2 gitu ya. Dari betul 1.500. Itu model matematika yang pertama, menggunakan bahan pertama. Kalau yang kedua, menggunakan bahan kedua. Saya ganti warna. Saya pakai merah. Bahan yang kedua, ini 150 untuk model yang pertama. Untuk sepatu model yang kedua itu membutuhkan 120 gram bahan kedua. Tapi persediaannya 48 kg. Berarti model matematikanya bagaimana? 150X. Iya, 150X ditambah yang sama-sama bahan kedua berarti 150 ditambah 120Y. Iya, ditambah 120Y. Karena tentang ketersediaan berarti tetap kurang dari sama dengan 48.000 gram. Iya. Jadi harus kita samakan dulu. Kalau semuanya yang lebih banyak diketahui gram, ya berarti yang kilogram kita rubah menjadi gram. Kemudian dari sini bisa disederhanakan dibagi berapa? 30. Nah, betul. Kalau dibagi 30 berarti ini berapa? 5. 5, betul.
Berarti 5X 5X tambah tambah 4Y. 4Y kurang Kurang. dari sama dengan kalau dibagi 30 berapa? Iya, 1.600. Kemudian model matematika yang ketiga, kan tidak mungkin banyaknya sepatu itu negatif. Berarti X tadi kan banyak sepatu model pertama. Berarti X lebih dari sama dengan 0. Sedangkan yang model matematika yang keempat, banyaknya sepatu model kedua itu juga tidak mungkin 0. Banyaknya sepatu model kedua tadi disimbolkan dengan Y. Berarti Y lebih dari sama dengan 0. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita gambar. Saya gambar di sini saja. Saya gambar di sini. Oh, mohon maaf. Saya garis yang lurus saja. Jangan seperti itu. Dari yang pertama, kalau X-nya diganti 0, Y-nya ketemu berapa? Anggap ini hilang. Kalau X-nya diganti 0, berarti kan 0, 5 kali 0, 0. Anggap aja hilang. Udah. Berarti 3Y sama dengan 1.500. Berarti Y-nya berapa? Halo? Bisa mendengarkan saya? Atau sinyal terputus? Enggak kan? Coba perhatikan. Kalau X-nya diganti 0, 5 kali 0, 0. Anggap aja sudah hilang kan 0 itu. Nggak usah diperhatikan. 3Y sama dengan 1.500. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 500. Y-nya 500. Y-nya di 500. Y-nya di sorry. Kita dipakai garis lurus. Sorry, pakai hitam dulu itu. Supaya pas. Sesuai ya. Ini yang hitam, ini yang nanti merah. X-nya 500. Y-nya 500. Misalkan titiknya di situ. Ini Y, ini X. Kalau X-nya itu tadi 0, Y-nya 500. Sekarang kita balik. Kalau Y-nya yang 0, 3 kalikan 0? 0. Berarti sekarang ini abaikan, anggap aja hilang. Tinggal 5X sama dengan 1.500. Berarti X sama dengan 300. Nah, X-nya 300. Misalkan X 300 itu saya taruh di sini. 300. Maka dari dua titik itu saya tarik garis. Ini persamaan garisnya dari yang hitam, dari persamaan yang itu. Sekarang saya rubah yang merah supaya kelihatan di sini persamaan sistem pertidaksamaan yang kedua. 5X ditambah 4Y anggap sama dengan 1.600. Jadi pertidaksamaan apapun anggap sementara menjadi sama dengan persamaan. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 400. Iya, betul. 400. Oh, sorry, lupa lagi. Masih garis lurus. 400. Berarti agak di bawahnya gitu ya. Titiknya di sini misalkan 400 itu. Sekarang kalau tadi X-nya yang 0, Y-nya ketemunya 400. Sekarang kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? 320. 320 dari 1.600 dibagi 5. 320 berarti sebelah kanannya 300. Misalkan di sini 320. Dari dua titik kita tarik garis.
Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sama-sama kurang dari, ya. Kalau saya beri tanda, ini kan kurang dari sama, sorry. Ini kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Berarti daerahnya yang mana? Daerah atas, daerah cepitan kiri, cepitan kanan, atau daerah yang bawah? Sama-sama kurang dari. Berarti? Bawah. Nah, betul. Bawah. Maka daerah DP, daerah penyelesaiannya berarti di situ. Kalau sama-sama lebih dari, berarti daerahnya yang atas ya. Kalau sama-sama lebih dari, daerahnya yang atas. Kalau sama-sama kurang dari, berarti daerahnya yang bawah situ. Kenapa? Karena dibatasi oleh X lebih dari sama dengan 0. Artinya X-nya harus positif. Tidak boleh X-nya yang negatif, yang bawah ini tidak ikut berarti. Y-nya juga gitu, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Y-nya positif, berarti harus Y-nya harus di atas. Gitu ya. Sorry, kalau X negatif kan di sini. Ini yang nggak tembus ke sini kan ya. Ini nggak ikut diarsir. Karena X yang di sini negatif. Kalau di sini Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang di atas saja. Yang di bawah ini tidak ikut. Karena kalau yang bawah itu Y lebih dari sama dengan 0. Taruh baju. Minta Pak Agus kertas 1 rem. Kertas pun TE bisa. Y. Jadi gitu. Itu sampai di situ bisa dipahami ya? Iya. Oke. Berikutnya kita cari titik potong ini. Titik potong ini belum diketahui. Titik potong ini belum diketahui. Berarti kita eliminasi substitusi dari dua persamaan itu. Coba secara penglihatan kita gitu ya. Ternyata sudah sama-sama 5X kan ya. Kalau kita eliminasi, sudah sama-sama di sini 5X. 5X, ini 5X. Kalau dikurangi kan habis. 3Y dikurangi 4Y berapa? Negatif Y. Kemudian di sini 1500 dikurangi 1600, negatif 100. Berarti Y sama dengan berapa? 100. Nah, Y-nya, kalau hijau kurang kelihatan. Saya pakai merah saya. Y-nya ternyata ketemunya 100. Setelah kalau kita eliminasi gitu ya. Saya tidak nulis lagi. Saya kebetulan di sini enak gitu ya. 5X kurangi 5X habis. 3Y dikurangi 4Y negatif Y. 1500 dikurangi 1600 negatif 100. Maka negatif Y sama dengan negatif 100. Kalau kedua ruas dibagi atau dikalikan negatif 1, maka jadi Y sama dengan 100. Pakai yang atas misalkan, pakai yang ini. Kalau Y-nya diganti 100, berarti 3 kali 100, 300. 300 itu kan penjumlahan di sini. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan, berarti dikurangi 300. 1500 dikurangi 300 berapa? 1500, 1200. 1200. Berarti 5X sama dengan 1200. 5X sama dengan 1200. Berarti X-nya berapa? Ada yang sudah sampai 240. Ya, betul ya. 240. Ya. Berarti X-nya ketemu 240. Berarti koordinat titik potong ini adalah itu ya. 100,240. Sampai di situ bisa dipahami? Oke. Titik-titik pojoknya yang mana saja? Titik-titik pojoknya yang mana saja? Kalau daerahnya yang sini.
Halo? Kalau titik pojoknya di sini, daerah penyelesaiannya yang di situ, berarti titik pojoknya mana saja? Koordinat titik ini berapa? 400 sama 300. Itu kalau titik di Y sama titik di X, koordinat. Kalau titik koordinat ini berapa? Ini kan X-nya 300. Tapi dia pas di garis sumbu X, berarti Y-nya 0. Berarti koordinat titik ini adalah 300,0. Sedangkan koordinat titik itu berapa? 0,400. Betul Richard. 0,400. 0,400. Sedangkan titik ini, itu tadi eliminasi substitusi tadi. Oh sorry, saya tadi kebalik ya. Kan selalu X, Y, berarti titik koordinat ini adalah 240,100. 3 koordinat titik itu tadi kita masukkan ke fungsi objektif. Lupa, misalkan ada yang tanya, titik ini kan juga termasuk titik pojok. Iya memang, tapi koordinat titik ini kan 0,0. Artinya dia tidak membuat sepatu model 1 maupun sepatu model 2. Nah, penjualannya berapa ya? Pasti 0, nggak usah dihitung gitu ya kalau yang situ. Kalau yang di sini. Dari ini harga model pertama 300.000 dan harga model kedua adalah 300.000. Gitu. Maka fungsi objektifnya bagaimana? Kalau saya tulis F buka kurung X, Y ini, jadi biasanya fungsi objektif itu dituliskan dalam bentuk seperti itu. F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan. Karena tadi banyaknya model sepatu jenis pertama tadi misalkan disimbolkan dengan X, maka 400.000 X. Oh, Pak Bari barusan turun, Pak. Pak Bari barusan turun. Saya rencananya besok ke sini. 400.000 X ditambah 300. Betul nih. 300.000 Y. Jelek, bentar. Saya hapus. Nanti enggak jelas. 300.000 Y. Kalau model matematika yang ini tadi, silakan disederhanakan supaya gambar grafiknya tidak terlalu lebar ukurannya, tidak terlalu tinggi atau panjang gitu ya. Tapi untuk fungsi objektif jangan disederhanakan, karena kalau disederhanakan, misalkan kamu bagi 100.000, masa harganya tinggal 4 rupiah, ini harganya tinggal 3 rupiah gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau model matematika boleh disederhanakan, tetapi untuk fungsi objektif jangan disederhanakan. Sekarang kita masukkan titik-titiknya tadi. Titik ini koordinatnya 300,0. Berarti F, X-nya diganti 300, Y-nya diganti 0. Karena koordinat titik ini adalah 300,0. Sehingga X-nya diganti 300, Y-nya diganti 0. 400.000 dikalikan 300, berarti berapa? 4 kalikan 3, 12. Ini 0-nya 5, ditambah 0-nya 2. Berarti? Error punya saya, Pak. Oh, jadi tes dulu gampang. Laptop saya nggak tahu Pak, untuk LCD proyektor nggak nyambung Pak. Waktunya ganti Pak.
Jadi 120.000. 4 kali 3 kan 12. Ini nolnya 5 ditambah 2. Berarti nolnya jadi 7 kan ya? Tambahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titik di situ berarti 120 juta. Itu kalau menggunakan titik 300,0. Saya nulis di sini bisa enggak? Kalau sekarang saya pakai titik yang ini, koordinatnya berapa tadi ini? 0,400. 0,400. Saya tulis di situ. 0,400. Berarti artinya X-nya diganti 0, Y-nya diganti 400. Oh ya, sorry. Ini tadi kan Y-nya diganti 0. 300 kali 0 kan 0. Nggak usah saya tulis makanya gitu ya. Sama dengan ini. Kalau X-nya diganti 0, 400.000 X ini anggap aja hilang. Nggak ada. Karena 400.000 dikalikan 0 tetap 0. Ya. Sekarang Y-nya diganti 400. Kalau Y-nya Y ini diganti 400. 4 kali 3, 12. Ini nolnya 5, itu nolnya 2, berarti sama. 120 juta. Tinggal satu titik, koordinatnya ini tadi. Tadi ketemunya X-nya 240, Y-nya 100. Berarti koordinat titiknya adalah 240, 100. Sehingga X-nya diganti 240, Y-nya diganti 100. Oke, 4 dikalikan 24 berapa? 96 ya. Ini nolnya 5 ditambah 1, nolnya 6. Berarti 96 juta. Ditambah 300.000 kalikan Y, Y-nya 100. Kalau 300.000 dikalikan 100 berarti jadi berapa? 30.000 ya? 30 juta. Nah. Ya. Ini nolnya 5 ditambah nolnya 2, berarti nolnya 7 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kalau dijumlahkan berapa ini? 96 juta ditambah 30 juta. Berarti 126 juta. 126. Saya tulis langsung gini aja ya, juta gitu ya. Dari situ penjualan terbesar berapa? Penjualan maksimum berapa? Dari ketiga ini. Ada 120 juta, ada 120 juta, ada 126 juta. Berarti paling besar 126. Jadi kesimpulannya penjualan maksimumnya 126 juta. Gitu kan ya, dari yang terbesar ini. Kalau misalkan yang ditanyakan misalkan gini. Tentukan komposisi bahan. Tentukan komposisi sepatu sepatu model pertama dan sepatu model kedua agar diperoleh penjualan maksimum. Artinya yang ditanyakan titiknya ini. Artinya ditanyakan titiknya, bukan yang ditanyakan penjualannya kayak gitu. Memang ini penjualan terbesar maksimum, tapi kalau yang ditanyakan tentukan komposisi banyak sepatu pertama dan banyak sepatu kedua agar diperoleh penjualan maksimum. Maka yang ditanyakan itu yang ini. Maka jawabannya 240 sepatu model 1 dan 100 sepatu model 2.
Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, minta tolong kameranya dulu sebentar. Saya screenshot. Yang hari ini belum absen, silakan absen. Kalau absensi dari saya nanti lihat rekaman Zoom. Karena saya juga dapat melihat gitu ya, kalau saya pakai, kebetulan saya pakai Zoom Pro, bisa unlimited. Itu nanti saya bisa ngecek siapa saja yang bergabung, kemudian dia ikut berapa menit kayak gitu. Minta tolong kameranya diaktifkan dulu sebentar. Di mana, Pak? Jadwal, kalian sudah menerima jadwal yang kelas A, kelas B kayak gitu? Sudah ada. Sudah. Kapan diberikan? Dulu itu. Maksudnya. Enggak. Jadwal yang ruang kelas A sama ruang kelas B apakah sudah kalian ketahui? Sudah. Ya, Pak. Zaman yang dulu itu. Bukan. Kemarin Barusan. waktu yang jadwal daring itu sekalian sama jadwal PTM. Oh, itu ada PTM itu ada A, B gitu. Iya. Kayaknya enggak ada. Bentar. Oh, iya, oke. Kita ketemunya 11 Mibas ya, sebentar saya cek. Oh, tetap hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti kalau Jumat kalian masuk, iya Jumat ya. Berarti Jumat kita ketemu yang ruang A itu jam pertama, jam kedua, yang ruang B nanti jam ketiga dan keempat. Safira, sebentar. Safira belum on dulu, sebentar. Oke. Sudah, silakan boleh di ini. Kameranya boleh di off kan. Saya simpan dulu screenshot tadi. Saya ngajar daring berapa pertemuan? 44 pertemuan. 44 kelas. Tapi ada yang gabung. Kebetulan kalau dengan kalian kan kalian kelas satu kelas sendiri gitu ya. Kadang kan ada yang gabung dengan kelas yang lain. Sampai di situ bisa dipahami? Inilah. Sampai di situ tadi bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya, jadi itulah inti dari bab program linier. Kalian bisa menyelesaikan masalah soal cerita itu menjadi bentuk yang bisa diaplikasikan, gitu ya, yang bisa diterapkan. Misalkan ada lahan parkir, luasnya sekian, panjangnya sekian kali sekian, berarti luasnya tahu. Mobil kecil itu butuh 5 meter persegi misalkan. Mobil besar misalkan butuh 10 meter persegi. Nanti dari situ kan ongkos sewa parkirnya berapa kayak gitu. Kemudian ada berapa karcis misalkan yang disediakan. Nanti kalau kita sebagai juru parkir pengelola parkir gitu ya, jangan juru parkirnya. Kalau bisa pengelola parkirnya pendapatan terbesar berapa? Itu bisa diperkirakan. Tapi jangan terlalu mepet antara mobil satu dengan mobil yang sebelahnya.
nggak bisa buka gitu kan ya. Jadi ada caranya. Kalau terisi penuh nantinya pendapatan kita berapa? Misalkan seperti itu. Itu bisa diterapkan dalam bisnis manajemen gitu ya. Tapi apakah pengelola menerapkan hal itu, saya juga tidak tahu apakah belum diterapkan oleh manajemen pengelola parkir kayak. Atau misalkan toko juga. Ruangannya, toko etalasenya misalkan muat berapa, nanti harga jualnya berapa dan lain sebagainya. Itu juga bisa diterapkan. Ada pertanyaan? Untuk kalau nantinya saya kirimkan link untuk mencoba soal, mungkin nanti malam atau kapan gitu ya. Silakan dikerjakan gitu ya. Sambil mencoba latihan. Tidak di Kuiper, tapi saya buat soalnya nanti di Google Form. Saya buat di Google Form, jadi saya buat sendiri. Ini tadi sepertinya yang bergabung menurun jadinya. Tadi seingat saya 20 gitu ya. Sekarang tinggal 16. Mungkin sinyal atau sudah ketiduran ngantuk kepencet gitu ya. Semoga pembelajaran yang secara daring ini tetap bisa dipahami dengan baik, walaupun memang ada keterbatasan penyampaian materi, tidak bisa leluasa langsung bertanya, langsung dari gestur kalian, dari raut wajah kalian itu kami di depan, Bapak Ibu Guru, itu bisa memperkirakan kalian sudah paham atau belum dengan raut wajah yang kadang-kadang mencurang, belok papan gitu ya, atau mantuk-mantuknya itu beda kalau yang sudah paham dengan yang belum. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.